Itu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Rahmat Effendi Teguh Santoso MPD. Beliau panjang sekali Bapak Ibu kurikulum vitae-nya, tapi intinya saya mau menyampaikan beliau adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek dan beliau sampai hari ini adalah Kapten Belajar ID yang pegang PMM di wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah kita berkesempatan langsung mendapat penjelasan dari pemegang kekuasaan dari PMM di Jawa Timur yaitu Belajar ID. Kepada Bapak Rahmat Effendi, monggo waktu dipersilahkan. Ngetik agak rungkul. Baik. Baik, terima kasih Bu Deniwati. Suara saya terdengar Ki, Ibu? Terdengar Bapak? Siap, mohon izin Bu Khoir selaku Ketua MGMP Kimia SMA SMK Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih sekali Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami ya, bisa berproses di malam hari ini di Rabu, entah nih Rabu apa ini, Rabu Pahing Pon ya, Kliwon ya. Jadi Bapak Ibu semoga tetap semangat di sini karena seperti yang disampaikan oleh Bu Khoir bahwasanya kegiatan yang sedang kita jalani ini bisa bernilai sertifikat gitu ya Bapak Ibu. Nah, sertifikatnya ini karena dilakukan di komunitas belajar, berarti Bapak Ibu nanti pesertanya ini mendapat 4 poin, kemudian kalau ada narasumber berarti nanti 8 poin dan penyelenggaranya bisa dapat 36 poin gitu Bapak Ibu ya. Wah, ini belum sudah langsung ke poin-poin ini ya Bapak Ibu ya. Baik. Biar semangat Pak Effendi, Pak. Betul, biar semangat. Baik. Jadi Bapak Ibu, saya mohon izin memang sengaja mematikan sementara kolom chatnya dulu ya. Jadi agar bisa lebih terkondisi, tapi nanti pasti akan kami akan buka ketika waktu sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya akan share ini materinya di kolom chat Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa lihat. Di situ nanti ada RHK yang sudah saya kaji ya dari beberapa sumber referensi, kemudian pembekalan, serta contoh-contohnya, bahkan sampai di indikator praktek kinerja dan indikator perilaku kerja. Oke, baik. Bapak Ibu saya mohon izin, saya share screen ya. Oke, ini semua dari Jawa Timur ya Bu Deni ya? Oh ya, Jawa Timur ya? Dari Jawa Timur. Luar biasa, ini bisa menjadi volunteer untuk MGMP lainnya ya, jadi provinsi ini ya, luar biasa. Sudah pernah luring Bu Deni? Sering pastinya ya? Untuk luring biasanya kita perwakilan, setiap MGMP minimal 3, kemarin kita baru selesai di bulan Desember atau November kemarin kita pernah luring. Tapi nggak bisa sebanyak ini Pak Rahmat kalau luring. Tapi kalau daring kita bisa ketemu banyak ini. Alhamdulillah. Terima kasih fasilitasnya. Sama-sama Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jadi mohon izin salam kenal Bapak Ibu, saya Cak Rahmat. Jadi saya juga tidak akan berlama-lama ya memperkenalkan diri. Cukup panggil Cak Rahmat saja. Nanti kalau Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kemudian ada kendala, silakan nanti bisa kontak saya ya lewat Bu Deni boleh ya. Jadi kita sama-sama saling berproses Bapak Ibu. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ini. Mohon izin Bapak Ibu ya. Saya akan share screen. Oke. Saya share screen di sini. Nah, semoga sudah tampak Bapak Ibu. Proses ya. Proses masih belum. Oke, proses masih belum Bapak Ibu. Baik. Saya akan sudah tampak belum Bapak Ibu? Belum Pak? Belum ya? Okay. Belum. Masih belum. Oke, siap. Masih tampak Pak Rahmat. Siap. Sampun Bapak Ibu, dereng.
Oke, masih ini putar-putar sudah sampun Sudah. Alhamdulillah. Siap. Baik, Bapak Ibu, ini saya akan mulai ke pembahasan yang ringan dulu, kemudian menengah, lalu ke bagian inti ya Bapak Ibu. Jadi nanti mudah-mudahan kita akan lebih banyak diskusi. Saya akan genapkan ini di setengah jam awal ya, jadi kita akan lebih banyak berdiskusi Bapak Ibu. Jadi mohon izin, saya akan memulainya di sini. Nah, oke. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, silakan bisa difoto atau bisa disimpan. Itu linknya di chat juga sudah kami haturkan. Baik Bapak Ibu, sebenarnya pengelolaan kinerja ini buat apa sih? Nah, ini kan kadang kok pemerintah ini pasti kok ada aja, pasti ya saya yakin terbersit pertanyaan ya, kok enek-enek ya, ini mau ya, izin betul sekali. Nah, betul ya, saya mewakili perasaan hati jenengan ini ya. Iya. Nih Bapak Ibu, mohon maaf nih, saya tidak mengurangi, tidak menambah ya. Ini adalah benar-benar yang pertama, tujuannya dan manfaatnya ini apa Bapak Ibu? Yang pertama untuk guru ASN PNS ini sebagai syarat, salah satu syarat pembayaran TPP ini Bapak Ibu ya. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Jadi minimal baik Bapak Ibu penilaian. Syarat TPP cair gitu SKP. Nah, berikut Bapak Ibu ya. Oke, saya mohon izin boleh mute dulu semua, boleh Bapak Ibu ya sebentar ya. Monggo, nggih. Siap. Saya mute semua dulu ya, sebentar Bapak Ibu nggih. Oke, siap. Saya mohon izin. Nanti di sesi tanya jawab saya akan buka lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terus saya akan kembali Bapak Ibu. Sudah kembali layarnya? Oke, ya Bapak Ibu. Jadi di sini ya Bapak Ibu akan sebentar. Jadi untuk komunikasi saya akan ke kolom chat aja deh Bapak Ibu ya. Ke kolom chatnya saya akan ini ya. Nah, saya akan buka nanti kalau ada apa-apa silakan Bapak Ibu ya. Baik. Sudah tampak nggih. Oke. Nah, jadi di sini salah satu syarat pembayaran tunjangan profesi ini Bapak Ibu ya. Terus kemudian bagi ASN PNS, terus kalau ASN P3K-nya ini sebagai salah satu syarat juga pembaruan perpanjangan kontrak. Ini sudah ada PP-nya nomor 48 tahun 2019 ya. Terus kemudian bagi GTT honorer daerah ya, itu bagaimana? Diharapkan juga mengisi SKP di PMM. Kenapa? Karena di sini sudah memang terintegrasi dengan Ekin BKN Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian kayaknya enggak rame, kayaknya enggak enak ya. Tapi nanti Bapak Ibu saya aktifkan mikrofonnya, tapi nanti tolong kita saling menjaga kondisi ya Bapak Ibu ya. Oke, saya buka deh semuanya deh. Nah, oke, siap. Baik Bapak Ibu, sudah saya buka nanti, tapi tolong kita saling sama-sama ya supaya nanti kondusif nggih. Oke. Biasanya kalau yang baru masuk gitu Bapak Ibu, kadang kan terbuka otomatis ya, mungkin masih belum siap gitu ya. Baik. Di sini itu tadi tujuannya. Jadi Bapak Ibu, maaf saya tidak menambahkan, tidak mengurangkan ya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita atau mood boosternya dalam mengerjakan SKP PMM. Nah, dan hari ini saya dapat informasi. Pak Rahmat, mohon maaf Pak Rahmat. Ya, siapa? Mohon maaf Pak ya. Iya Pak. Tadi Pak Rahmat atau saya belum mendengar tadi memperkenalkan diri tadi Pak Rahmat tadi dari mana gitu Pak tadi Pak. Oh, saya lupa tadi itu ya. Atau saya belum mendengar tadi itu ya. Iya, boleh. Baik. Dari GTK atau dari Dinas Pendidikan atau dari lembaga apa begitu, mohon maaf. Baik, siap. Tidak apa-apa Pak, saya ulangi lagi nggih. Memang iya, saya dari awal Bapak Ibu mohon maaf juga secara singkat. Jadi di sini Bapak Ibu saya hentikan dulu nggih. Baik. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, saya ini dulu Pak, Bu. Oke, ya. Di sini nah. Semoga sudah terlihat Bapak Ibu ya.
Belum, Pak, belum. Belum. Oke. Sampun Bapak Ibu? Dereng. Oh, Dereng. oke. Sampun. Sudah ya? Sudah. Oke, sudah tampak Bapak Ibu? Sampun. Oke. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini sengaja saya lewati tadi ini ya. Oke, sebenarnya saya sih nggak mau lama-lama ini untuk perkenalan diri ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, terutama Bapak tadi yang bertanya, siapakah saya ini ya? Wah, tiba-tiba ngomong belum kok TPP gitu ya. Oke, saya bisa memaklumi Bapak Ibu ya. Jadi saya Rahmat Bapak Ibu, saya Duta Teknologi Kemendikbudristek, terus bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Dan yang terutama saya adalah kapten belajar Bapak Ibu, bisa disebut juga kapten PMM-nya ya, yang menjadi sandaran permasalahan ini ya. Ini bukan sandaran biasanya, ini kalau masalah ini ke kami Bapak Ibu. Dan juga kita tahu kapten belajar ini adalah langsung ya dutanya Pusdatin Kemendikbudristek dan langsung dari kementerian ya, utamanya dalam mengawal platform Kemendikbudristek dan sekarang yang lagi hangat-hangatnya yaitu pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Jadi di sini mohon izin Bapak Ibu, saya sebagai perpanjangan tangannya Pusdatin Kemendikbudristek ya. Jadi berbagi di sini terkait hal-hal yang memang menjadi update dan juga kita saling berproses. Ngeten ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini bisa nanti kita saling sharing kalau ada permasalahan Bapak Ibu. Baik. Saya mungkin sudah cukup ya Bapak ya. Oke. Baik, saya tadi sudah ke manfaatnya PMM. Terus kemudian di sini saya akan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, pengelolaan kinerja tahun 2024 ini perbedaannya saya bisa katakan 180 derajat berbeda. Kenapa? Kalau kita lihat sebelum kita ada DUPAK ya, yaitu daftar usulan penilaian angka kredit, di mana kalau kita banyak kegiatan maka kan otomatis angka kredit kita semakin banyak kan Bapak Ibu ya. Makanya ada kan tim PAK penilai ya angka kredit itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tidak ada lagi. Sekarang semuanya dimigrasikan ke PMM. Jadi kalau di tahun sebelumnya ini kita misalkan ya ada sertifikat banyak, otomatis peluang kita untuk angka kredit tinggi juga besar. Nah, untuk tahun 2024 ini Bapak Ibu, sertifikat terus kemudian piagam penghargaan Bapak Ibu, terus kemudian sertifikat pendampingan siswa berprestasi ini masuk variabel yang dipertimbangkan. Jadi bukan yang dinilai Bapak Ibu. Nah, itu ya, itu beda yang pertama. Jadi yang nanti kita isi ya di PMM ini arahnya kemana sih Bapak Ibu ya? Jadi arahnya kemana yang kita isi di PMM? Arahnya yaitu kita ingin lihat predikat ya. Jadi predikat kerja kita itu hasil penilaian dari kepala sekolah itu apa? Jadi nanti akan muncul itu ada 5 predikat, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Jadi intinya kita ini akan apa? Menunggu hasil penilaian kepala sekolah ini apa Bapak Ibu. Terus kemudian yang diperlukan tadi, sekali lagi Bapak Ibu, sertifikat ini dimasukkan dalam variabel penunjang. Yang utamanya yaitu apa? Observasi praktik kinerja dengan perilaku kerja itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon, ini saya sering banget ya kalau pelatihan pendampingan itu saya sering katakan Bapak Ibu ya, tolong mindsetnya. Kalau yang dulu memang sertifikatnya otomatis kita kan dapat angka banyak ya. Kalau di tahun ini tidak Bapak Ibu. Nah, jadi harus kita lebih ke arah peningkatan pembelajaran dan juga perilaku kerja karakter seperti itu ya. Nah, contoh nih, saya kasih contoh ya. Jadi misalkan saya 3C, misalkan nih, berikan guru ya. Nanti COVID namanya sudah ditentukan 25 ya. Nah, kemudian nanti koefisien ini dia bernilai apa? Besaran tetap. Jadi dia tetap Bapak Ibu. Yang menjadi variabelnya apa ini? Faktor pengalinya ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti dapat predikat di atas ekspektasi pimpinan, maka kita akan dapat sangat baik. Berarti berapa Bapak Ibu persenannya?
150% kan. Nah, 150% ini dikali dengan 25. Seperti itu. Itulah angka kredit kita nanti. Nah, ini yang dinamakan adalah konversi angka kredit. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak ada lagi perhitungan sertifikat kita berapa, PTK kita ada berapa Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah tidak ada lagi PTK. Ini nanti yang dimaksudkan adalah konversi angka kredit Bapak Ibu. Nah, terus Bapak Ibu itu ya. Kemudian ini contohnya seperti ini, nanti bisa Bapak Ibu lihat di file yang saya share di chat itu ya. Terus Bapak Ibu ini nanti. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan sangat baik kalau apa? Kalau dua unsur utamanya itu di atas ekspektasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya. Di atas ekspektasi. Jadi praktek kerja, hasil observasi kepala sekolah di kelas, kita dapat di atas ekspektasi Pak, Bu. Nah, terus ini seperti Pak Hendrawan ini ya. Pak Hendrawan ini kan di atas ekspektasi. Kemudian sama ini ada Bu Sri Haryati di atas ekspektasi ini ya. Jadi sama-sama di atas ekspektasi. Tapi penilaian karakter ini Bapak Ibu, penilaian perilaku kerja berbeda. Bu Haryati di sini sesuai ekspektasi, Pak Hendrawan di atas ekspektasi juga. Maka secara sistem Pak Hendrawan nanti akan mendapat predikatnya ini sangat baik. Namun Bu Sri Haryati ini baik karena apa? Ada unsur perilakunya dinilai oleh kepala sekolah ini sesuai ekspektasi. Apakah berpengaruh ke poin ini Bapak Ibu? Ini hanya penunjang. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, poin RHK yang sering kita bingungkan Bapak Ibu ya. RHK saya gimana ini ya? Berapa kamu? Oh, saya 100. Kaget ya. Ikut menaikkan lagi ya RHK-nya, riset lagi, bingung lagi Bapak Ibu ya. Teman yang lain 128. Nah, Bapak Ibu ini. Jadi poin pengembangan kompetensi ini sebagai penunjang. Yang utama mana? Yang utama ini loh Bapak Ibu, rating praktek kinerja dengan penetapan ini pelaku kerja. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Tuh contoh perhitungannya. Nah, terus kemudian, saya akan langsung ke sini. Apa sih yang kita lakukan nanti Pak Ibu? Nah, saya akan sharing biasanya, saya mulai dari umum dulu ya, yang ringan-ringan dulu ini. Jadi nanti kita akan tahu secara holistik, tidak berupa parsial Bapak Ibu. Nah, bulan Januari, sekarang ini Bapak Ibu hanya diharapkan sudah menyelesaikan rencana SKP. Itu aja. Nah, ya, periode kita ada 2. Periode awal semester ini ya, pertama ini itu Januari Juni, terus kemudian semester kedua itu Juli Desember. Nah, ini saya panjenengan itu diharapkan hanya merencanakan SKP di situ. Nah, di bulan Februari nanti panjenengan di sistem ini akan merancang tanggal, terus kemudian juga mengupload dokumen RPP Bapak Ibu ya. Nah, dokumen RPP, terus kemudian ada evaluasinya di situ, kemudian mulai lagi mengupload sertifikat ya, SK tambahan, itu bulan Februari. Jadi bulan Februari kegiatannya itu Bapak Ibu. Nah, bulan Maret kepala sekolah akan melihat ya, akan kondisikan juga suaranya ini Bapak Ibu ya. Saya mengkondisikan suaranya lagi Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke. Sebentar Bapak Ibu, jadi supaya terkondisikan ya. Oke. Siap. Saya kembali lagi. Nah, saya kembali lagi di sini. Di bulan Februari itu kegiatannya seperti itu. Bulan Maret kepala sekolah akan mulai masuk ke kelas ya. Jadi di Dirjen 7607 Bapak Ibu kepala sekolah berhak memilih sini ya, boleh memilih dipilih supervisi. Nah, jadi kalau dirasa berat nih, sekolah saya gurunya banyak, apakah saya boleh pilih per tim ya, tim penilai ya, misalkan tim penilai praktek kinerja ya. Boleh ya, itu
atur dalam Perdirjen. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, bisa dibuat jadwal. Itu akan mulai bulan Maret. Bu. Jadi nanti kepala sekolah di akun PMM-nya itu akan ada, nanti saya akan tunjukkan ya. Isi akun kepala sekolah itu sudah ada, saya yakin Bapak Ibu sudah lihat ya. Jadi isinya itu adalah apa? Checklist. Nah, Bapak Ibu sudah melakukannya belum? Sudah efektif belum? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti di situ di bulan Maret, di bulan April Mei-nya itu ada tindak lanjut. Jadi jenengan nanti menunjukkan kepada kepala sekolah selaku pejabat penilai kinerja, ini loh Pak Bu, perubahan saya setelah panjenengan lihat. Nah, itu di bulan April Mei. Nah, bulan Juni kalau saya sampaikan ini masa tenang. Oh, maksudnya apa masa tenang ini ya? Masa di mana Bapak Ibu kepala sekolah ini kepenilaian. Makanya saya sangat menyarankan Bapak Ibu di dalam pemenuhan sertifikat SK tugas tambahan itu jangan dilakukan di bulan Juni. Ya, karena apa? Mohon maaf, ini akan mengganggu Bapak Ibu kepala sekolah dalam menilai. Karena bisa jadi hal non teknis ini akan berpengaruh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa dinilai sangat baik, tapi karena panjenengan ini mepet ya, ngisi sertifikat webinar di bulan Juni, terus kemudian SK tugas tambahan di bulan Juni Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi nanti ini jenengan harus atur ya, step by stepnya. Nah, itu tadi Bapak Ibu secara keseluruhan. Oke. Terus sampai di sini dulu ya. Bapak Ibu, nanti saya akan lanjut ya. Oke, langsung ke sesi tanya jawabnya nanti aja ya. Oke. Terus kemudian, Bapak Ibu, nanti di sini yang bisa dilihat ya. Jadi ada perencanaan pelaksanaan penilaian. Nah, ini. Bapak Ibu sudah ditemani dengan laptop kah? Nah, oke ya. Sudah siap untuk ke prakteknya Bapak Ibu? Saya mau menyapa dulu ini ya. Sudah siap? Siap ya? Oh, oke mantap. Sudah ada 221 nih. Ini bisa sampai di 300 lebih saya yakin ini ya. Luar biasa ini. Iya. Anggotanya hampir 500 ini yang sudah join Pak Rahmat. Luar biasa. Bapak Ibu ya. Wah, kombelnya gede ini, aktif lagi saya lihat. Oke. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu dulu 5 menit. Panjenengan siapkan perangkat ya. Sambil dilihat, saya yakin pasti Bapak Ibu bukan dari nol, tapi sudah minimal draft. Laras napa boten? Gitu ya. Betul, draft. Betul, Bapak Ibu Bu Deni ya. Saya yakin. Iya. Hari ini malam ini tujuannya adalah penguatan, saya yakin ya Bu Khairi ya. Bu Deni, Bapak Ibu ya, saya yakin penguatan itu ya. Penguatan. Jadi nanti saya akan lebih banyak ke diskusi saja pertanyaan ya. Oke.
Nah, silakan Bapak Ibu ya, siapkan dulu perangkatnya ya. Oke, siap. Bisa kita mulai ya? Oke ya, siap. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan menunjukkan isi dari drive-nya ya. Oke, sebentar, saya ingin tunjukkan di situ. Nih, ya Bapak Ibu, saya akan tunjukkan. Oke, siap. Saya akan share screen. Oke, saya akan share screen seluruh layar. Terus kemudian saya bagikan. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Masih proses? Belum. Belum ya? Proses. Oke, masih proses ya Bapak Ibu. Baik. Iya. Oke. Sudah ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, proses nih. Baik. Siap, terima kasih ya. Oke. Sudah terlihat untuk di sini. Terlihatkah PMM saya Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Alhamdulillah. Birabbil alamin. Jadi tergantung amal perbuatan ini Bapak Ibu ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau berhasil melihat berarti amal perbuatannya saya semua. Tetap gak bisa ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Aman, lanjut ya. Ketok. Lanjut nggih? Kelihatan? Iya, Pak, lanjut. Lanjut ya. Oke, Bapak Ibu. Di sini kita lihat, nanti silakan pastinya kalau Bapak Ibu sekarang kan sudah di draft nih, pastikan lanjutkan ya. Kalau ini yang mulai, ini sengaja ya, saya mulai dari awal dulu nih. Nah, Bapak Ibu klik seperti ini kan, nanti bisa lihat kalau sudah benar, silakan diklik data sudah benar. Bapak Ibu, data di sini tidak ada hubungannya dengan Dapodik. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu. Datanya tidak ada hubungan dengan Dapodik. Jadi kalau panjenengan di sini, jadi intinya membenarkan cukup di PMM saja. Tapi nanti jika ingin merubah, jika ada yang kurang benar, silakan kemana? Menghubungi operator skala gitu ya. Nah, tuh Bapak Ibu. Terus di sini, nih, ya. Oke, Bapak Ibu bisa terlihat ya. Ini ya. Oke, Bapak Ibu tolong di mute ya yang masih ini. Oke, sudah Bapak Ibu aman semuanya. Oke. Nah ini Bapak Ibu bisa terlihat ya. Di sini kan ada 8 indikator ya yang ditandai dengan tanda merah. Leres napa boten? Nah, sekolah panjenengan berapa yang merah? Nah, bahkan ada yang hijau semua loh Bapak Ibu. Ada yang hijau, terus kemudian ada yang kuning, ada yang merah ya Bapak Ibu ya. Nah, iya Pak. Ya kan? Saya yakin setiap sekolah ini pasti berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Pasti berbeda-beda ini ya. Nah, Bapak Ibu silahkan ya. Nah, Bapak Ibu silakan lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, ya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini ada yang paling atas itu nanti silakan jenengan pilih. Ada pertanyaan gini Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, apakah ini boleh dipilih salah satu? Malah memang harus dipilih salah satu Bapak Ibu. Terus kalau misalkan guru kita ini ada 50 Cak Rahmat ya di sekolah. Kalau misalkan saya bagi 2 bagaimana? Misalkan di sini karena saya lihat Bapak Ibu ya bisa dilihat ini yang dianjurkan kan 2. Di sini mungkin 25 guru, yang lain 25 guru di sini. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Boleh enggak seperti itu? Boleh. Silakan panjenengan ya konsultasikan dengan pihak sekolah, kurikulum ya atau yang membidaninya ini mau pilih satu saja
atau mau dibagi antara guru-guru yang ada. Tapi kalau saya Bapak Ibu, saran saya lebih baik pilih satu sama semua. Nah, kenapa? Karena nanti ketika panjenengan memilih lebih dari satu, yang menilai Bapak Ibu KS, nanti indikatornya juga akan banyak. Itu Bapak Ibu ya. Tapi monggo, cuma nggak nih panjenengan mau membagi ya dengan jumlah guru yang ada pada masing-masing indikator juga boleh. Konsekuensinya nanti panjenengan ya di akun KS-nya nanti yang menilai juga akan berbeda indikator. Nah, itu saya kasih pandangan-pandangan aja Pak Ibu ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, di setiap unsur ini ada indikator yang harus jenengan tunjukkan. Nah, makanya kenapa saya di setiap pendampingan, mohon maaf Bapak Ibu, saya selalu menunjukkan nih, saya lebih perdalam ini. Kenapa? Ini yang dinilai. Nah, bukan sertifikat, bukan laporan. Nah, itu ya, ini ya saya akan perkuat lagi. Nah, bagaimana indikatornya? Bapak Ibu silakan ke drive-nya ini. Sudah terlihat ya di drive-nya ini ya. Nah, di drive-nya ini silakan jenengan lihat, saya sudah kasih spesial, insya Allah bermanfaat Bapak Ibu. Silakan ke indikator praktek kinerja Pak Bu. Nih, diklik ya. Maka nanti di sini akan muncul indikator yang harus jenengan tunjukkan. Contoh, misalkan panjenengan milih penerapan apa? Disiplin positif nih, ya kan? Nah, maka nanti Bapak Ibu di dalam observasi kelas yang harus ditunjukkan jenengan kepada kepala sekolah ini. Jenengan harus melakukan refleksi dinamika kelas, kesepakatan kelas. Jadi intinya panjenengan nanti akan mengajak siswa membuat kesepakatan kelas. Anak-anak, apa yang harus kita sepakati sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut? Nah, anak-anak diajak untuk apa? Mengungkapkan pendapatnya Bapak Ibu nih. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan. Nah, jadi guru ini tidak boleh satu arah Bapak Ibu. Harus banyak interaksi dengan siswa. Nah, jadi di sini guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Jadi Bapak Ibu harus banyak apa? Memberi penguatan, wejangan-wejangan kepada siswa. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena nanti Bapak Ibu KS akan menceklis ini Bapak Ibu. Sudah tampakkah di panjenengan semua? Itu Bapak Ibu ya. Contoh, Bapak Ibu milih yang ini. Tadi kan disim positif ya. Bapak Ibu memilih yang keteraturan suasana kelas. Maka nanti Bapak Ibu apa yang harus ditunjukkan ke kepala sekolah ini? Panjenengan harus memanggil murid dengan menyebut namanya. Nah, ayo, ini Bapak Ibu yang ingatannya lemah, ini mohon maaf ini ya. Kalau saya sih mungkin hindari seperti saya. Saya kan juga agak sedikit lemah dalam menghafal Bapak Ibu ya. Saya biasanya dengan gambar foto siswa ya, ini Bapak Ibu, karena setiap guru pasti punya kelemahan kelebihan. Nah, panjenengan harus menunjukkan ya, ayo Adi maju, bagaimana tentang soal ini gitu Bapak Ibu. Kerjakan ini kimia dari hasil penjelasan ya Ibu Bapak, bagaimana, silakan. Jadi jangan panggil, hei sini kamu, yang rambutnya pendek itu tuh sini. Nah, ini udah nilainya udah pasti kurang Bapak Ibu ya, karena di sini ada indikator yang tampak di akun kepala sekolah ini. Guru memanggil murid dengan namanya. Nah, terus kemudian guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuan. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan model pembelajaran yang berhubungan dengan apa? Diskusi. Bisa kooperatif Bapak Ibu, ya kan? Bisa number head together Bapak Ibu. Bisa di sini, ya. Terus kemudian di sini, guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif, otomatis jenengan harus apa? Memberi pemantik-pemantik agar siswa itu apa? Aktif di kelompok. Nah, Bapak bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya. Bisa dilihat suasana kelas, interaktif, bisa dibaca sendiri ya. Nah, nanti yang ada di akun kepala sekolah ini Bapak Ibu. Nah, saya kasih bocoran nih. Jadi yang ada di akun kepala sekolah cuma 3. Belum dilakukan. Nah, ini udah sangat, aduh ini nilainya kurang banget Bapak Ibu ya. Belum dilakukan. Jadi Bapak Ibu belum menunjukkan Bapak Ibu ya. Terus kemudian dilakukan tapi belum efektif. Jadi jenengan sudah menunjukkan tapi kepala sekolah merasa ini kayaknya kurang deh. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir dilakukan dan efektif. Ini adalah paling bagus. Nah makanya Bapak Ibu saya kasih ini draft ya. Silakan dipelajari dan disesuaikan dengan pilihan Bapak Ibu.
agar kepala sekolah dengan yakin ya, seyakin-yakinnya akan memilih panjenengan di yang ini dilakukan dan efektif Bapak Ibu. Ngaten ya. Ini itu untuk praktek kinerja guru. Saya kembali ke sini deh ya. Saya sepakat aja mungkin saya keteraturan Bapak Ibu ya. Contoh nih ya, contoh karena setiap sekolah pasti beda. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, saya pilih yang ini sampai frame-nya berubah lalu saya ke pengembangan kompetensi. Nah, ini yang kita lagi hangat-hangatnya ini ya, Bu Deni, Bu Khair, Bapak Ibu yang lain. Ada minimal berapa Pak Bu? 32. 32. Betul sekali, Bunda ya. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di sini ya. Lihat di drive juga di bagian sheet sendiri. Jadi ada file ini, ada file sheet sendiri nih. Nah, Bapak Ibu klik. Panjenengan klik di sini. Nah, ini ya. Bentar ya. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu ya. Bentar saya akan ini dulu ya. Melihat siapa yang oke. Oke ya. Baik. Ini spreadsheet-nya. Mudah-mudahan sudah terlihat nggih. Nah, ini. Sudah terlihat. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, silakan kalau mau lebih jelasnya di bagian keterangan ini. Sudah saya beri keterangan berdasarkan referensi yang kami terima ya. Contoh nih, yang pertama ini berdasarkan urut di mana akun PMM untuk fitur kelola kinerja Bapak Ibu. Nah, contoh nih, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, jadi kegiatan ini hari ini Bapak Ibu bisa bernilai berapa? Bernilai 4. Nah, kenapa? Karena diselenggarakan komunitas belajar dan berbagi praktik baik kan Bapak Ibu ini ya. Jadi kan saya akan dianggap berbagi praktik baik kan ya. Nah, Bapak Ibu sebagai pesertanya, saya sebagai narasumber. Gitu ya. Dan saya berhak ini menuntut sertifikat narasumber. Kenapa Bapak Ibu? Karena narasumber berbagai praktik baik itu nanti dapat 8. Ini Bapak Ibu. Nah ini ya. Narasumber Bapak Ibu berbagai praktik baik dalam kegiatan apa? Yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Itu Bapak Ibu ya. Nah jadi saya bisa dapat sertifikat enggak, tapi monggo saya enggak menuntut ya Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu ya. Terus kemudian nanti Bapak Ibu penyelenggaranya ini ya kegiatan ini dapat 36 Pak Bu nih. Nah, bisa dilihat ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Jadi pengurus Kombel ini ya akan dapat poin 36 di RHK ini nomor urut 17 Bapak Ibu. Tapi syaratnya harus mengadakan 3 kegiatan. Nah, jadi bukan hanya satu kali ini ya Bu Deni ya, Bu Khair, minimal 3 kegiatan dalam 1 semester itu sudah dapat 36, tuntas deh ya 32 poin. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan ini pasti saya yakin sertifikatnya gimana sih Pak Bu? Kalau kegiatan yang jenengan adakan ini, nah karena jenengan MGMP-nya itu provinsi, termasuk dalam Kombel antar sekolah. Jadi sertifikatnya ini Bapak Ibu bisa dilihat ya, ditandatangani oleh ketua komunitas. Jadi bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin ke dinas, malah monggo, boleh. Tapi di sini minimal ketua komunitas nanti yang membuat apa? Yang membuat atau menandatangani sertifikat plus ada stempelnya Bapak Ibu. Ngaten nggih? Jadi Bapak Ibu inilah yang saya katakan SKP PMM itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Harus sertifikatnya misalkan ya harus legalitasnya formal ya. UPT Kemendikbudristek. Nah, di sini yang penting Bapak Ibu itu komunitas belajar. Betul ya? Nah, itu. Terus kemudian pertanyaannya, apakah boleh penggerak komunitas ini menjadi narasumber? Nah, kita bisa lihat di sini. Maka penggerak ini, dia harapannya ada 36 ini Bapak Ibu. Dia hanya apa? Sebagai panitia, ya, penyelenggara Bapak Ibu. Gitu ya.
Jadi seperti pertandingan ya. Panitia penyelenggarakan nggak etis dong main di lapangan. Kan gitu Bapak Ibu ya. Misalkan pertandingan ya, pertandingan FIFA World Cup. Panitianya FIFA, apakah FIFA main di lapangan? Kan tidak Bapak Ibu ya. Ada pesertanya sendiri. Hanya mempersiapkan seperti ruang Zoom, ruang Google Meet, seperti itu Bapak Ibu. Sertifikat. Nah itu. Terus kemudian nanti kita akan sambung tanya jawab aja ya di belakang ya. Kemudian nih Bapak Ibu, ini saya sangat menyarankan untuk nomor 4, 5, 6 Bapak Ibu, ini harus melihat keterangannya di sini. Guru atau capsek yang sudah menyelesaikan aksi nyata tertentu dan dikurasi. Jadi yang pernah diundang atau yang memang ditentukan sebelumnya Bapak Ibu. Nah, jadi ini khususon ya. Saya nggak termasuk, makanya saya nggak milih Bapak Ibu. Nah, ini sebabnya harus hati-hati ya. Jadi meskipun bahasanya ini cuma penelaah aja, gampang itu ya, tinggal membuat ringkasan. Hati-hati Bapak Ibu, ini ada syaratnya di sini ya. Nah, jadi yang sudah dipilih sebelumnya. Terus kemudian untuk ini nomor 7, penyusun kumpulan konten unggulan. Nah, Bapak Ibu boleh ya, tidak ada salahnya, tapi Bapak Ibu lihat di sini. Ini yang harus terbit di PMM. Bapak Ibu harus meyakinkan diri. Kira-kira bisa enggak? Ya, bisa enggak Bapak Ibu nanti ini pemenuhan bukti dukungnya ini sertifikatnya itu muncul. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kok bukan sertifikat, Bapak Ibu nanti harus ada bukti dukungnya ini kumpulannya terbit di PMM. Bisa meyakinkan enggak kira-kira nanti itu terbit Bapak Ibu sebagai apa? Bukti dukung. Nah, ini kan. Jadi dia juga ini melalui kurasi oleh pihak PMM. Itu di situ Bapak Ibu. Jadi saya sarankan ya dalam memilih RHK itu melihat kemampuan diri Bapak Ibu dengan keadaan. Seperti ini kan keadaannya beda ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian di sini ada lagi. Nah, partisipan kegiatan seminar, rokakarya, konferensi Bapak Ibu yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Contohnya apa? Panjenengan ikut webinar online. Ya, ikut webinar online itu kan tidak sampai 2 hari kan Bapak Ibu ya. Itu nanti nilainya 4. Tapi harus dipastikan lembaganya ini juga lembaga yang terpercaya. Dan temanya tema pendidikan. Jangan Bapak Ibu ikut webinar ya. Ahli dalam pijit refleksi. Nah, itu kan ada hubungan dengan pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi harus ada hubungan dengan pendidikan di sini, ini kan. Nah, terus studi banding nih misalkan. Panjenengan mengadakan studi banding atau memang pembina OSIS. Terus kemudian jenengan studi bandingnya membuat sertifikat ya. Boleh. Tidak ada masalah itu ya, studi tour ya, studi banding ya, studi tiru ya. Nah, kemudian Cak, saya ini ikut webinar ini lebih dari 2 hari. Masuk mana RHK-nya? Jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau lebih dari 2 hari, minimal 2 hari ini ada Bapak Ibu ya. Nih, peserta kegiatan pelatihan di bidang pendidikan kebudayaan 2-3 hari apa? Di sertifikatnya nilainya 8. Itu Bapak. Jadi panjenengan sudah ada gambaran kan? Kalau saya ikut webinar online, terus kemudian tidak sampai 1 hari, atau tidak sampai 2 hari, berarti 4. Ya kan? Tapi kalau saya ikut webinar online di luar, kemudian di situ saya 2 hari minimal dapat 8. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nih. Terus kemudian ada lagi nih, observasi praktik pembelajaran. Nah, ini yang lagi hangat juga ini. Saya di sekolah, saya menyarankan ini Pak Bu. Partisipan observasi praktik pembelajaran. Kenapa? Dari komunitas belajar sekolah ya, itu bisa kita dulang sertifikat sendiri yang dikeluarkan oleh sekolah. Artinya apa? Bapak Ibu punya komunitas di sekolah nih. Jadi sekolah itu buat komunitas gede ya, satu sekolah ya. Itu nanti jenengan ya bisa Bapak Ibu menyelenggarakan ini kegiatan berbagi praktik baik. Sama tadi yang saya sampaikan. Penyelenggara 36, pesertanya nanti dapat 4 Bapak Ibu ya. Dan narasumbernya itu nanti dapat 8. Jadi jenengan tidak usah terlalu jauh-jauh mencari sertifikat di luar.
manfaatkan, optimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah ini alhamdulillah syukur-syukur panjenengan ada di komunitas belajar antar sekolah. Nah itu Bapak Ibu ya, yang akan difasilitasi, saya dengar tadi ya, yang akan difasilitasi Bu Khair tadi kan. Nah itu ini aja Bapak Ibu, di apa namanya, dijaga ya, istiqomah Bapak Ibu ya, istiqomah 1 bulan 3 itu saya yakin tidak berat ya, sudah dapat semua itu. Jadi nanti pesertanya dapat 4, narasumbernya dapat 8. Digilir aja nanti. Saya mau jadi narasumber Bapak Ibu. Nah, tuh. Terus kemudian di sini ya, panjenengan lihat. Ini tadi saya sampai di partisipan tadi. Panjenengan jadi misal janjian. Saya dengan Bu Deni ya. Saya janjian. Bu Deni minggu ini saya akan masuk ke kelas Bu Deni. Bu Deni yang mengajar, saya yang akan jadi observer. Nah, itu minggu pertama nih. Minggu depan saya tukar. Bu Deni yang masuk kelas saya ya. Bu Deni observer, saya yang mengajar. Nah, kita masing-masing membuat laporan. Laporannya apa? Laporan saya mengamati Bu Deni. Bu Deni membuat laporan mengamati saya. Itu kita kumpulkan Bapak Ibu. Kita tukar. Jadi saya nanti punya laporan sebagai observer dan sebagai yang diamati. Bu Deni juga ya. Punya laporan sebagai observer dan laporan yang diamati, itu jadi satu laporan nilainya 6. Mohon maaf, nilainya 8. Nah, ini kalau satu kegiatan Bapak Ibu. Kalau jenengan rutin 4 kegiatan berapa? Terpenuhi enggak Bapak Ibu? Terpenuhi kan? Jadi ini tidak harus dia ini dari sertifikat, dari laporan. Dan Prof Nunuk pun mengatakan saat kemarin aksi ngopi itu ya, Bapak Ibu catatan saja ya, selama observer, perencanaan, pelaksanaan, dan rencana tidak lanjut itu sudah jadi laporan. Intinya Bapak Ibu, kalau tidak ada ikatan di Perdirjen, jangan membuat ikatan sendiri. Ini yang kadang kita terbatas Bapak Ibu ya, dengar info, sertifikat Januari tidak boleh. Waduh, pusing Bapak Ibu ya. Katanya boleh. Oh, dengar lagi Bapak Ibu, harus sertifikat webinar yang ada di PMM kombelnya. Nah, itu yang membatasi kita, pergerakan kita yang pada akhirnya kita akan menganggap PMM itu mempersulit kita Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan jadi pencerahan kita bersama. Jadi itu, satu kegiatan 8. Jadi kalau jenengan rutin 1 bulan 1, genep deh. Bulan Februari 1 kegiatan, saling tukar observer. Bulan Maret ya, observasi lagi antar rekan sejawat. April, observasi antar sejawat. Dan Mei sudah Bapak Ibu, genep. Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari sertifikat di luar ya. Jadi hanya mengandalkan 1 kegiatan aja boleh Bapak Ibu ya. Nah terus kemudian peraih penghargaan, pengakuan. Dan ini pun gitu. Di Perdirjen ini tidak sampai mengatur di tingkat apa Bapak Ibu, di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, yang penting penghargaan dan sesuai dengan kompetensi panjenengan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kan terkadang kan ada yang membuat tafsir sendiri minimal nasional. Wah, itu yang membatasi kita Bapak Ibu ya. Jadi yang penting itu bukan sertifikat, tapi nanti tulisannya adalah piagam penghargaan gitu. Ya kan? Terus kemudian ini penyusun cerita praktek baik. Terus kemudian penyusun perangkat ajar Bapak Ibu. Nah, penyusun cerita praktek baik ini juga gitu. Bapak Ibu harus yakinkan. Bisa enggak terbit di PMM? Itu aja pertanyaan saya. Bapak Ibu bisa meyakinkan enggak? Tapi kalau Bapak Ibu kurang yakin, saran saya pilih yang benar-benar yakin aja. Bisa Bapak Ibu penuhi gitu ya. Nah, karena apa? Jenengan merencanakan 100, itu paling tidak jenengan wajib untuk mencapai 100. Karena apa? Ketika kita 100 cuma tercapai 80 Bapak Ibu, mohon maaf, itu akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja secara keseluruhan. Dan panjenengan akan dianggap tidak sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi pimpinan Bapak Ibu. Duh, kan di atas 32 Cak Rahmat. Iya benar, di atas 32. Tapi yang rencana awal kan 100 Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan realisasinya di bawah 100 itu akan berpengaruh terhadap perhitungan secara keseluruhan. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih baik 32 tapi terpenuhi daripada 100 tapi terpenuhi cuma 80 gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu. Terus kemudian ini ya, ini nanti yang
Bapak Ibu khususan di pendidikan guru penggerak yang mulai angkatan 9 itu yang boleh Bapak Ibu ya. Angkatan 8 kayaknya enggak ya, karena tahun 2023 itu ya. Nah itu, jadi nanti panjenengan silakan pilih ya di sini ya. Jenengan pilih nanti ini ya, ini sebagai 4 ya. Jadi dapat 4, dia ini saya kasih misalkan 8 ya. 6, 7, 8 ya. Nah 8 ya, pas ya 32 ya. Contoh Bapak Ibu ya, contoh ini. Saya ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahannya panjenengan bisa cek di sini ya. Tugas tambahan di bagian ini. Jadi ini tugas-tugas yang apa? Masuk dalam RHK. Nih. Ini Bapak Ibu ya. Silakan dipilih wali kelas ya, operator dapodik, bendara sekolah ya, istri soleha ya kan. Wah, itu bukan tugas tambahan ya. Itu tugas utama ya, suami soleh itu ya. Nah, itu. Dan Bapak Ibu, bedanya apa sih guru yang memiliki tugas tambahan banyak dengan yang tidak memiliki bahkan sama sekali? Bapak Ibu sekali lagi ini masuk variabel yang dipertimbangkan. Jadi yang tidak punya tugas tambahan jangan bersedih hati Bapak Ibu ya. Jangan mencari pelampiasan lain ya. Wah, itu ya. Tidak ada Bapak Ibu perbedaan signifikan di situ. Nah, apalagi kalau mungkin dia baru mutasi ya, belum diberi amanah, jangan khawatir. Nah, terus kemudian panjenengan bisa lanjut ya memilih. Contoh di sini ini ya. Kepala program. Nah, kalian, saya langsung Bapak Ibu ke perilaku kerja. Tapi sebelumnya jangan lihat di sini, bukan hanya SK tapi apa laporan. Nah, diklik ke perilaku kerja. Sudah ya, perilaku kerja. Terus di sini panjenengan bisa melihat lagi ada perilaku kinerja. Sorry, perilaku kerja Bapak Ibu. Ini yang dinilai lagi oleh siapa? Yang dinilai oleh kepala sekolah. Jadi ada 7 aspek ini jenengan harus pilih. Nah, ada pertanyaan nih. Kak Rahmat, ini ada pembobotan enggak? Tidak ada. Ya. Jadi jenengan di sini intinya ingin menunjukkan kepada kepala sekolah. Pak, Bu, ini loh kelebihan saya. Contoh nih ya. Saya bisa bersifat ramah kepada peserta. Dengan cara apa? Nah, dengan cara mengucapkan salam dan sapa dengan ramah. Jadi saya sarannya, ini Bapak Ibu jangan kerja kelompok kalau yang ini. Kenapa? Jangan sampai mencontoh teman lain ya. Kita misalkan pendiam Bapak Ibu ya. Agak cuek nih ya, nyun sewu ya, agak cuek. Terus kita pilih ini, mengucapkan salam dan sapa. Pas nanti kepala sekolah kan ini bener enggak sih ya? Lawang cara mat ini pendiam kok ya. Enggak pernah menyapa, enggak pernah salam ya. Kurang maksudnya ya. Kurang menyapa. Lah ini Bapak Ibu jangan milih ini. Pokoknya jika if not you ya, jangan pilih ya. Pilih yang gua banget gitu lah ya. Jangan pilih if not you, tapi apa? Yang gua banget nih. Nah, jadi apa? Kepala sekolah bisa, oh ya ini bener nih. Nah, jadi intinya panjenengan memilih ini adalah menunjukkan kepada kepala sekolah ini loh, it's me. Nah, gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi makanya jangan kerjasama. Saran saya kalau mengerjakan ini jangan lihat main Bapak Ibu ya. Nah, yang sesuai jenengan ya. Akuntabel juga seperti ini. Nah, laksanakan tugas dengan jujur. Nah, caranya dengan apa? Ini menolak segala bentuk gratifikasi korupsi. Wah, ini ya. Terus juga Bapak Ibu, selain pilih yang gua banget, Bapak Ibu jangan yang terlalu sulit dilihat dengan mata telanjang ya. Kalau ini kan menolak segala bentuk gratifikasi korupsi ya, ini kan mungkin agak sulit ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin bisa ini melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Ini kan yang mudah, yang simple, yang memang bisa terlihat Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, jadi silakan dipilih ya, kompeten juga. Nah, ini ada di mana? Ini ada di drive Bapak Ibu, di bagian nih. Di bagian indikator perwujudan perilaku kerja. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ada di sini. Nah, jadi nanti pilih. Jadi harus dipilih semua dari 7 ini mana yang mewakili dengan jenengan ya. Yang gua banget gitu ya. Nah, oke. Contoh nih. Jenengan kalau milih bersifat ramah kepada peserta didik, berarti jenengan nanti milih di antara 4 ini.
Apa itu? Menuntaskan semua pekerjaan. Kenapa? Karena ketika saya dikasih pekerjaan, terutama kepada kepala sekolah, beres. Wah, jenengan yakin kan? Pilih ini aja Bapak Ibu. Nah, jenengan apa? Melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Nah, ini gua banget, jenengan pilih. Itu aja Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat di sini, silakan ini digunakan indikatornya. Gitu ya. Terus kemudian apa? Dipilih ya, ini saya contoh aja ya. Memilih beri kesempatan, terus aspek harmonis Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan dipilih. Pokoknya yang gua banget dan hindari yang if not you ya, itu ya. Nah, ini ya. Tuh, Bapak Ibu. Oke. Dipilih ini misalkan milih random aja saya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu hati nurani. Kalau bisa ini setelah sholat istiqoroh mungkin ya. Nah, itu dilakukan setelah sholat istiqoroh itu ya. Nah, atau mungkin ke Gunung Kawi dulu, ke Gunung Kelut ya, atau ke Gunung Semeru mungkin. Nah, tuh Bapak Ibu, silakan kalau sudah panjenengan kerangkuman. Nah, saran saya sebelum panjenengan klik lanjut ajukan itu di kontrol P ya. Nih ya, di kontrol P terus simpan PDF Pak Bu. Syaratnya kalau sudah sampai di rangkuman, ini kan sudah sampai rangkuman ya. Jenengan kontrol P, kemudian apa? Simpan. Nah, supaya apa? Jenengan punya rangkuman dan juga bukti otentik yang mungkin bisa digunakan di semester depan. Atau dalam pemenuhan tadi ya, pemenuhan ketika observasi, jenengan siapkan, jenengan pilih mana, nggak lupa. Itu kalau saran saya ya. Jenengan simpan di mana? PDF Ctrl P ya, terus kemudian simpan, nanti hasilnya bisa jenengan lihat lagi, bisa juga di print, dikasih figura ya, dipajang di ruang tamu. Luar biasa banget Pak Bu ya. Jadi jenengan dedikasinya itu totalitas tanpa batas ya. Wes. Nah, kan enak ini Pak Bu. Kalau jenengan rangkuman terus jenengan apa? Simpan, jenengan bisa lihat, oh saya pilih ini Pak Bu. Jadi punya simpanan administrasi sendiri. Nah, itu saya sudah sampai di bagian akhir, tinggal klik lanjut ajukan saja. Simpel kan Bapak Ibu ya. Oh, cara mati ini simpel lah ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Saya Triwidodo tanya Pak. Silakan Bapak. Silakan. Ya, Triwidodo. Ya. Siap Pak Triwidodo. Ya, baik Pak Rahmat, terima kasih atas pemaparan. Ya. Ada mungkin 2 pertanyaan yang akan saya ajukan. Siap. Yang pertama itu mengenai tugas tambahan. Iya. Pada tugas tambahan itu ada pengurus organisasi asosiasi profesi tingkat Betul. kabupaten kota dan seterusnya. Betul. Apa MGMP, pengurus MGMP itu termasuk di dalamnya? Oke. Itu yang Siap. pertama. Ya. Terus yang kedua, dari tugas tambahan yang dijelaskan tadi, mulai kepala perpustakaan, wali Ya. kelas, dan sebagainya, Ya. itu tidak memiliki poin. Implementasinya kemana? Ya. Terus yang ketiga, itu tadi saya melihat mengenai poin-poin tentang workshop, webinar itu yang nomor berapa itu saya lupa itu yang diselenggarakan. Ini nih saya buka. Iya. Peserta cooking monitor bukan ya. Nah ini diselenggarakan di bidang pendidikan. Ya. Jadi kebetulan kita ini kimia. Ya. Kadang ingin menimba ilmu, kebetulan ini yang menyelenggarakan itu menurut saya memiliki potensi dan sifatnya nasional. Saya sebut aja misalkan HIMNI, nuklir. Apakah itu karena berhubungan dengan kimia, kita banyak guru kimia yang tertarik? Apakah juga bisa digunakan untuk sertifikat itu? Itu aja 3 Pak Rahmat, mohon penjelasannya. Matur suwun. Sami-sami Bapak. Baik. Terima kasih Pak Triwidodo ya. Ini luar biasa, pertanyaannya tajam ya, lugas ya.
setajam silet ini ya Pak Triwidodo. Baik, pertanyaan pertama mohon izin Bapak Ibu ya, tentang Orprof Bapak Ibu. Lah, Orprof ini adalah organisasi profesi guru yang kita ketahui kan, atau asosiasi profesi. Nah, ini berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ini ada SK-nya Bapak Ibu. Kita ketahui kan ada PGRI, terus kemudian ada IGI. Jadi MGMP itu bukan termasuk pengurus organisasi atau asosiasi profesi ya Bapak Ibu ya, karena di sini berbadan hukum pastinya gitu ya. Nah, itu jadi Bapak Ibu harus memperhatikannya, dan di sini minimal tingkat kabupaten ya, kota. Jadi kecamatan ini tidak diakui Bapak Ibu, tidak berlaku gitu ya. Jadi itu harus ada berbadan hukum. Nah, terus itu Pak Triwidodo. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang tadi apa Pak, kegiatan seminar ya? Tambahan Pak. Esensi. Iya betul. Esensinya apa? Kok tidak menjadi pertimbangan? Kalau dulu kan dapat ya Pak ya? Paling tidak dapat 1 poin. Nah ini Bapak Ibu, karena di sini dia merujuk pada di Permendikbudristeknya tentang konversi. Jadi di sini dia tidak menjadi variabel yang dinilai Pak. Jadi variabel yang memang nanti ketika Bapak Ibu kepala sekolah itu menilai perilaku dan juga praktek kinerja kita, praktek pembelajaran, ini menjadi penunjang Pak Triwidodo. Akan dilihat lagi, oh ternyata tugas tambahnya saya berikan ini bagus kerjanya. Nah itu nanti bisa paling tidak menambah Pak dari keseluruhannya. Tapi dia bukan menjadi faktor yang secara langsung menambah nilai. Begitu ya Pak Triwidodo ya. Jadi dia hanya menguatkan saja Pak. Menguatkan. Jadi ketika kepala sekolah masih ragu nih Pak ya, ini saya kasih nilai baik semua sesuai ekspektasi kan Pak ya. Sesuai ekspektasi, tapi Bapak kepala sekolah lupa melihat catatan, ini tugas tambahannya di bidang yang sangat apa ya, vital, mungkin bendara bos, dan ini alhamdulillah laporannya kok bagus Bapak Ibu. Oh saya kasih tambah deh di atas ekspektasi. Itu seperti itu Pak. Jadi dia mempengaruhinya itu di luar sistem, bukan menjadi sistem yang menyumbang nilai. Seperti itu ya Pak Triwidodo nggih? Yeah. Nah, itu Pak. Terus kemudian yang ketiga tadi kalau nggak salah tadi kegiatan seminar ya Pak Triwidodo ya? Yeah. Nah, kegiatan seminar terus kemudian membahas nuklir. Sangat boleh Pak. Jadi Bapak harus lihat berapa hari Pak Widodo? Itu lebih dari 2 hari enggak Pak? Maksudnya minimal 2 hari enggak Pak di situ? Sehari Pak. Kalau sehari berarti masuk 4 poin Pak. Yeah. Nah, gitu ya Pak ya. Siap, kalau 2 hari masuk 8 Pak. Nah, karena kan ada ketentuan di situ ya. Jadi kalau berlaku jam itu 4, kalau berlaku hari atau mungkin tidak ada hari tapi 32 JP Pak. Berarti kan minimal 2 hari tuh Pak ya. Itu bisa 8. Gitu ya Pak Widodo nggih? Oke, matur suwun Pak Rahmat. Sami-sami Pak Triwidodo. Siap, ini ada antriannya Bapak Ibu. Saya buka antrian yang bertanya. Ini ada, bentar ya, antriannya di sini. Oke, ada. Harus antri nih Pak ya. Dalam Bapak? Harus antri ya ini ya. Iya Bapak. Ini ada antrian di sistem, mohon izin. Bu Priti Pak. Bapak enggak apa-apa, nanti kita punya waktu banyak kok Pak. 45 menit Pak, aman. Santai Pak, santai. Ya, dari semua nanti. Aman. Bu Priti ya, mohon izin ya Bapak. Bu Priti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 4 pertanyaan Pak Rahmat. Us. Iya. Yang pertama, silakan saya catat. Jika direncanakan penyelenggara seperti Bu Khoir Pak ya. Ya, betul. Penyelenggara MGMP ya. Itu merencanakan ada 3 kegiatan supaya nanti itu dapat 36. Ya. Tapi karena sesuatu hal ada halangan, itu hanya 2 saja. Itu apakah bisa tertulis 18 poin gitu Pak? Jadi per kegiatan per depan gitu. Apakah bisa seperti itu? Terus selanjutnya yang kedua, untuk observasi yang gantian, observasi praktek pembelajaran yang gantian antara sebagai observer dan sebagai yang diamati, itu apakah harus gantian? Kalau misalnya saja yang satu itu yang diamati dia nggak mau sebagai observer gitu Pak,
hanya satu kali, misalnya saya observer, kemudian yang diamati kalau hanya satu itu saja, itu poinnya apakah 4 ataukah berlaku 8 gitu Pak. Laporannya ada. Berikutnya Ibu ini pinter nawar poin ini kayaknya ini. Berikutnya Pak, untuk pengurus Dharma Wanita sekolah itu saya sudah tahu jawabannya tadi, mau saya tanyakan. Ternyata tidak berlaku kalau hanya sekolah ya Pak ya. Ibu ngetes kayaknya nih, betul. Berikutnya yang keempat, untuk guru Pamong, PPL dan PPG Daljab itu dimasukkan di apa ya Pak ya? Demikian Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Bu Priti ini termasuk yang suka menawar kayaknya nih, sampai poinnya juga. Poinnya ditawar. Ibu-ibu Pak, biasa ibu-ibu ini. Ya, betul, ibu-ibu ya, saya turunkan Bu Priti ya. Jadi tak turunkan tangannya. Baik, Bu Priti luar biasa. Saya mohon izin menjawab ya dengan singkat, jelas, padat. Semoga nanti bisa jelas Bapak Ibu. Untuk penyelenggara kegiatan seperti yang Bu Khair adakan ini, di situ kenapa 3 dan harus 3 Bu? Jadi kalau misalkan di situ 36 karena 2 apakah boleh? Jadi berapa? 12. Jadi setiap kegiatan 12. Bu Khair nih Bu Priti ini pinter banget ya kalau kalkulasi ini ya. Berarti satu kegiatan 12. Kalau 2 kegiatan 24. Boleh enggak Bapak Ibu? 24. Iya, apakah boleh? Kalau saya jadi menterinya saya jawab boleh Bu Priti. Kalau saya jadi menterinya ya. Ibu ini bercandanya serius banget ya. Bapak Ibu, di situ di Perdirjen 7607 ada keterangan ya. 36 kegiatan intinya Bapak Ibu di situ bisa dilihat ya. Jadi Oke, saya akan mengecek, silakan Bapak Ibu kita cek sama-sama ya. Jadi 36 itu adalah sertifikat. Jadi nanti ketika jenengan upload itu harus 3 sertifikat, 1 file PDF Pak Bu. Nah, berarti kan otomatis kalau nanti jenengan 2 saja kan tidak memenuhi. Jadi bukan 2 24 ya. Bapak Ibu ini bercandanya serius banget. Nah itu, jadi tolong nanti Bapak Ibu ini harus ya, jadi harus memenuhinya karena sudah ibaratnya menekan kontrak ya, kontraknya 36 itu 3 kegiatan. Oke, pertanyaan pertama sudah saya jawab Bu Priti, terus kemudian pertanyaan kedua, apabila guru tidak mau untuk bertukar peran Bapak Ibu. Nah, itu sudah ada, mohon izin saya share screen lagi nih ya, jadi supaya Bu Priti puas ini ya. Sebentar, saya jadi saya pakai bukti di sini ya. Nah, oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat sudah tampak Pak Bu? Belum Pak, belum ya, oke. Mudah-mudahan sudah ya. Sudah loading ya. Sudah ya, loading ya. Bapak Ibu coba lihat. Nyun sewu di sini kalau saya pilih Pak Bu tadi, saya pilih observasi praktek. Observasi, siap. Terima kasih Bapak Ibu ya. Observasi kita akan lihat di sini. Observasi nih ya. Nah, ada keterangannya Pak Bu. 1 observasi sebagai pelaku dan pengamatan. Itu udah paten Bu. Di Perdirjennya ada. Nah, jadi teman Bapak Ibu, rekan Bapak Ibu, tunjukin aja Perdirjen. Nah, ini loh ya. Di sini sudah ada, harus gantian peran. Jadi saya sebagai pelaku dan nanti saya sebagai yang diamati. Itu ya, Bu ya. Oke, ya. Terus kemudian saya akan hentikan presentasi. Pertanyaan selanjutnya, DWP tidak berlaku ya. Oke, itu. Terus kemudian guru Pamong ya. Guru Pamong masuk di mana? Masuk di hatiku Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, guru Pamong ini juga masih ada perbedaan tafsir ya. Ada yang mengatakan bisa masuk di tugas tambahan. Di poin di situ kalau kita lihat ya, ada di tugas tambahan itu di pendidikan jarak jauh, tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma di sini ada sekali lagi ya perbedaan tafsirnya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kalau saya sih lebih menjurus ke tugas tambahan tutor pada pendidikan jarak jauh. Jadi nanti ada surat tugas. Bapak Ibu kalau guru Pamong itu kan pasti ada surat tugas kan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu masuk di tugas tambahan Bapak Ibu ya, itu.
Karena dia berhubungan dengan internal juga, guru pamong kan, dia tidak lepas dari sekolah itu. Terus Dan yang termasuk kucing itu ya Pak ya? Kucing. oh, oke, baik Bapak Ibu, ini kita bahas ke coaching ya, Bu Preti ya. Iya. Oke, di coaching Bapak Ibu sebentar, saya kasih ini ya, saya kasih bank soal jawaban boleh ya Bapak Ibu. Di sini nanti jenengan bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya itu sama dengan yang Bapak Ibu masih menjadi ganjelan. Saya kasih di kolom chat ya. Oke, kolom chat. Ini langsung dari Kementerian Pusat Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sudah mendapat ya. Oke, saya kasih di kolom chat ya. Ya. Silakan Bapak Ibu lihat ya. Sudah saya share di mana? Nah, itu. Bapak bisa buka. Di situ ada bank soal dan pertanyaan. Jadi di sini ya, contoh saya akan share screen ya. Nah, jadi mungkin kalau ada yang sama dengan yang Bapak Ibu mungkin rasa masih mengganjal di hati, bisa dibuka. Siapa tahu ada di situ pertanyaan-pertanyaan panjang. Sudah Bapak Ibu terlihat? Ya Pak, ya sudah. Nah, contoh saya mencari coaching ya, Ctrl F. Saya cari coaching. Sudah terlihat layarnya ya, G? Bapak Ibu? Nah, panjenengan nanti bisa ke ini, bank jawaban pengelolaan kinerja. Di bagian sheet yang kedua ini Pak Bu ya. Di bagian kedua jenengan cari coaching coba di sini ya. Coaching. Misalkan mencari coaching. Nah, ya Bapak Ibu. Mencari coaching ya. Atau coach. Nah, ini dengan nanti bisa lihat ya. Ini tergabung juga jaringan Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada saya tadi baca di bawah apa sih kriteria kalau kegiatannya itu coach ya. Nah, ini sebentar. Ada di bawah tadi saya lihat. Ini pertanyaan-pertanyaan ya. Coach. Nih. Nah, ini. Coach mana ini ya? Tadi saya baca. Ya. Saya tadi bacanya di bawah. Ini update nih. Ini update dari pusat. Jadi jenengan kalau punya data ini dia online. Tapi setiap ada pertanyaan update pasti nanti akan dituliskan di sini. Nah, Bapak Ibu sudah pernah memiliki ini atau sudah punya linknya sebelumnya? Belum. Bapak Ibu. Jadi ini bisa digunakan untuk referensi ya. Saya lihat coaching ada Bapak Ibu. Real time berarti Pak Rahmat? Betul, real time. USG jadi, gitu ya? Ya, jadi ketika nanti tim PMM, tim pusat tuh ada jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang lagi hangat langsung dikasihkan ke sini Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini ya. Sama seperti pertanyaan, Januari bisa enggak tadi saya baca ya, dijadikan sertifikat untuk bukti dukung? Bisa, karena tim PMM mengatakan yang penting dia itu sesuai dengan periodenya kita. Jadi Januari, Juni, Juli, Desember seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mana coaching? Nah, jenengan nanti cari di coaching sini ada. Saya baca Bapak Ibu, intinya kegiatan coach ya, kegiatan coach itu jadi kegiatan yang memang dia ini judulnya adalah apa? Adalah coach Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi penelaah ya kan. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan. Jenengan bisa sebagai apa? Sumber informasi juga yang nanti jenengan bisa memperbaiki persepsi rekan-rekan guru yang bilang kalau sertifikat Februari itu sertifikat Januari tidak berlaku. Ini loh buktinya ada di sini. Ya. Nah, ini terus bagaimana sertifikat nanti Bapak Ibu yang sesuai. Jadi nih. Nah, jadi sertifikatnya ini nanti Bapak Ibu ada logo penyelenggara, ya kan? Terus kemudian judul kegiatan, nomor sertifikat ya Bu Koir ya.
nama penerima ini sudah ada di sini. Di sini sudah ada lagi. Belum ada aturan baku legalitas sertifikat yang diatur regulasi. Nah, namun pada umumnya ini Bapak Ibu. Nah, sudah di sini ya. Perlu diketahui sertifikat adalah tanda bahwa seseorang telah memiliki sertifikat di bidang pendidikan atau lainnya yang tidak ada ketentuan ya. Harus ini kan, dengan apa namanya baca di sini ya. Nah, itu. Jadi kalau coach itu beda Bapak Ibu ya, beda dengan guru pamong ya. Nah, gitu ya. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan ya. Silakan disampaikan tadi Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ya. Ibu Sukristin Pak, ada yang mengajukan. Siap. Mungkin Bu Deni aja yang ini ya, yang mungkin bisa bantu saya Bu Deni ya. Oke. Ya. Monggo Bu Kristin. Silakan Bu Sukristin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Rahmat, kelihatannya saya familiar banget dengan Pak Rahmat ketika dulu di Jatim ya. Betul sekali Ibu. Iya, selamat ketemu lagi. Ternyata saya nggak lupa ini. Ya, siap. Terus untuk Pak Rahmat. Terima kasih, doa yang sama Bu. Ya, begini Pak Rahmat. Tadi mungkin ada sebetulnya sudah dijawab ini Pak sama Pak Rahmat ketika yang mensosialisasikan tentang ketercapaian apa ya, komponen pengembangan kompetensi yang tidak sampai. Ya. Jadi sebaiknya sesuai dengan rencana gitu, dengan targetnya ya. Kemudian ini Pak, yang saya sudah pernah membaca sih ya, intinya mempelajari seperti yang tadi di materi yang di share Pak Rahmat tentang substansi pengelolaan kerja tadi, itu ada akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh semua guru, misalnya yang harus dikumpulkan misalnya KOSP ya. Nah, apakah itu semua guru harus mengupload KOSP, kemudian ini tugas tambahan, kalau tugas tambahan jelas ya Pak ya, misalnya kalau menjadi guru piket berarti harus ada SK dari kepala sekolah. Kemudian untuk kehadiran di kelas Pak, dokumen yang harus diupload di PMM itu apa? Sekiranya itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa pertanyaannya ya Bu Sukristin ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan menjawabnya ya ini. Silakan panjenengan menuju ke drive ya. Terus kemudian di situ sudah saya berikan linknya itu di sini Bapak Ibu. Jadi ini saya kasih ya tampilan akun pada kepala sekolah. Nah, jadi jenengan bisa lihat akun kepala sekolah bentuknya seperti apa sih. Nah, ini ya. Jadi pertanyaan Ibu ini ada di file ini. Jadi KOSP itu yang mengupload kepala sekolah. Nah, itu ya Bu Sukristin ya. Termasuk daftar hadir selama 1 periode. Jadi Januari sampai Juni. Berupa rekapan saja Bapak Ibu. Jadi rekapan misalkan bulan Januari ya. Nama guru, terus mungkin di samping kanannya itu dari tanggal 1 sampai 31 mungkin ya. Ada tanda checklist seperti itu Bapak Ibu. Bulan Februari. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti selama 6 bulan. Jadi periode, 1 periode. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti yang jenengan upload itu sebentar ya. Yang jenengan upload dan gambarannya oleh kepala sekolah ini. Jadi nanti ada KOSP-nya juga ya. Itu yang mengupload adalah kepala sekolah termasuk daftar hadirnya ya Bapak Ibu ya. Oh ada di sini kok, mohon maaf. Ada di sini ya. Ada di file yang tadi. Nah ini Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Jadi nanti dokumen KOSP dikumpulkan oleh kepala sekolah. Dokumen kehadiran kelas kepala sekolah. Gitu ya. Nah itu tadi. Terus kemudian yang ada penilaian cuma praktek kinerja dengan perilaku kerja. Gitu ya Bu Sukristin G. Siap. Terima kasih Pak. Semoga bisa menjadi pencerahan. Amin. Ya amin. Monggo lanjut Bu Deni. Bu Desi, monggo Bu Desi. Silakan Bu Desi. Jadi nanti mohon izin Bu Deni kalau ada pertanyaan yang sama mungkin Bapak Ibu
mungkin bisa menurunkan tangannya atau sudah mengatakan sama gitu Bapak Ibu ya. Jadi supaya tidak berulang ya. Baik, siap. Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya. Saya ingin bertanya tentang tadi Bapak mengatakan kalau sertifikat tadi dijadikan satu file. Berarti kan kita harus menunggu sampai misalkan terakhir Mei. Berarti Mei itu diupload. Gitu ya Bapak ya. Itu Betul. yang pertama. Yang kedua, untuk observasi itu jika kebetulan sekolah saya kecil Bapak, guru kimianya cuma saya saja. Observasi apakah boleh dilakukan oleh bukan serumpun? Itu. Kemudian untuk yang tadi dikerjakan, tiap sekolah kan beda-beda. Ada yang merah, biru, hijau. Tadi loh Pak yang kita kerjakan. Itu Bapak ngasih contohnya kita ngerjakan yang merah. Kebetulan saya juga sudah mengerjakan yang merah yang saya kerjakan Bapak. Memang memang yang dikerjakan yang merah aja atau yang biru sama hijau itu enggak? Maaf, ini baru pertama saya. Apa-apa, aman. Siap. Baik, waalaikumsalam Bu Desi, terima kasih. Oke, pertanyaannya tadi karena 3 kegiatan, benar Ibu. Jadi harus menunggu 3 kegiatan selesai baru jadikan 1. Karena kalau belum 3 kegiatan tidak bisa ditawar ya Ibu ya. Jadi bukan berarti 1 kegiatan bernilai 12 ya Bapak Ibu ya. Itu 1 utuh Pak ya. 36 itu 3 sertifikat. Jadi jangan diecer ya seperti bensin Bapak Ibu ya. Atau beli tomat 1 kilo mengecer 1 on gitu ya. Oke, luar biasa ya. Saya sangat terkesima ini ya dengan ilmu tawar-menawarnya. Kemudian pertanyaan Bu Desi lagi, Bu. Keadaan itu kan kita tidak bisa mengira ya Bu ya. Artinya kan tidak selalu kita bisa mengkondisikan keadaan di sekolah. Boleh Bu Desi. Yang pertama kali Bu Desi silakan matur ya, jalin komunikasi dengan kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah adalah pemilik intervensi tertinggi di sistem penilaian SKP tahun 2024 itu Bapak Ibu. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi atau menganalisis secara bijak apa yang saya katakan ya. Jadi kepala sekolah pada SKP tahun ini memiliki intervensi yang tinggi. Nah, jadi silakan Bapak Ibu komunikasikan dengan kepala sekolah dan jalin komunikasi yang baik. Ya, jangan sampai buat kepala sekolahnya marah. Ya, kalau perlu setiap pagi kasih bunga, ya kan? Jangan bunga bangke Bapak Ibu ya. Jadi jangan kasih bunga bangke setiap pagi di mejanya kepala sekolah. Jadi supaya kepala sekolah itu selalu berbunga-bunga, ya kan? Atau jangan kasih bunga yang ada lebahnya, bahaya nanti bisa dientup kepala sekolahnya ya. Jadi silakan Bu Desi jalin komunikasi dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah setuju itu insya Allah aman ya. Jadi sekali lagi intervensi tertinggi adalah kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Gitu ya Bu Desi. Semoga Bapak Ibu juga bisa mengilhami apa yang saya katakan tadi ya. Oke. Silakan Bu Deni yang mau lagi ya. Halo, saya Pak dari Madiun. Silakan Pak Wijianto. Silakan Pak Wijianto. Iya. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bapak. Siap. Ya, terima kasih. Ini sangat-sangat menarik Pak. Zoom kali ini. Jadi makin jelas. Yang saya tanyakan satu Pak, masalah supervisi kepala sekolah. Kepala sekolah direncanakan bulan Maret. Padahal untuk kelas 3 itu Februari itu sudah KBM berakhir. Siap. Nanti bagaimana itu cara kita untuk melaksanakan supervisi karena sudah tidak ada di kelas. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah RPP yang diterbitkan oleh PMM, Pak. Itu nanti disahkan cukup disahkan kepala sekolah atau menunggu rekom dari PMM bahwa RPP ini sudah dinyatakan bagus, diterbitkan di PMM, baru itu diakui. Nah, itu kalau memang seperti itu, bagaimana Pak caranya agar RPP yang kita buat atau modul yang kita buat itu nanti segera atau bisa di-ACC oleh PMM. Terima kasih. Dua itu saja Pak pertama. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wijianto. Salam kenal, salam hormat Pak. Semoga sehat selalu. Baik, pertanyaannya Bapak. Jadi yang saya sampaikan tadi, mohon izin. Memang kalau kita dijadwal secara sistematis kan Maret Pak. Tapi Bapak secara normatif boleh di bulan Februari ya Bapak Wijianto nggih. Yang penting nanti pelaporannya tetap di bulan Maret ya Pak Wijianto nggih. Nah, administratif Maret, tapi normatifnya itu Februari, boleh Pak, sangat boleh. Nah, itu Pak. Terus kemudian yang kedua, tidak perlu Pak menunggu validasi atau persetujuan PMM, cukup kepala sekolah saja. Karena apa? Kok kita harus mengupload RPP? Karena nanti ketika Bapak Ibu kepala sekolah masuk di kelas, itu akan membawa aplikasi PMM juga. Jadi menceklisnya di PMM Bapak Ibu. Nah, apa yang diceklis Pak? Tadi indikator yang ada di file indikator praktek kinerja. Nah, itu nanti checklist oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan temannya adalah RPP dan modul ajar. Jadi seperti itu ya Pak Wijianto, tidak perlu menunggu dari PMM. Iya. Cukup terima kasih Pak. Sama-sama Pak Wijianto. Dan jalin komunikasi yang baik Pak dengan kepala sekolah itu. Insya Allah Pak. Saya yakin panjenengan adalah orang-orang yang memang berkolaborasi, bersinergi dengan kepala sekolah dengan baik ya Pak. Amin. Pak Wijianto itu kepala sekolah Pak. Oh, kepala sekolah. Bukan Bukair. Bukan. Sudah mau pensiun ini. Kepala sekolah ini ya, baik. Ini Pak Wijianto. Bukair ya. Harusnya bilang amin Pak, amin. Amin. Ya amin 3 kali Bu, amin. Ya, makasih Bu Kair. Monggo. Silakan. Siapa lagi Bu Deni? Monggo. Bu Fajriatus, jadi bertanya atau mungkin sudah sama pertanyaannya? Monggo. Sudah Bapak, terima kasih. Pak Rahmat, salam kenal di saya dari Situ Bondo Pak. Beberapa pertanyaan sudah terjawab tadi Pak. Dan ini nyambung dengan pertanyaannya Pak Iji. Kalau yang tadi RPP itu tidak harus menunggu validasi dari PMM, nah kita uploadnya itu di bagian PMM atau di buku karya Bapak? Itu yang pertama yang saya tanyakan, karena saya terus terang belum masuk ke tempat upload untuk yang di pengelolaan kinerja Bapak. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah sama sepertinya tadi saya baca di chat tapi belum terjawab. Kalau misalkan di RHK kita sudah merencanakan 32 poin Bapak. Nah di tengah jalan kita bisa sampai dengan 40 poin misalkan. Apakah nanti itu akan ada penilaian di atas ekspektasi seperti itu mungkin Bapak? Itu pertanyaan yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kalau kita memilih di pelatihan mandiri yang ada di UPMM sampai dengan akhirnya satu topik kalau nggak salah 8 poin Bapak. Nah, terkadang di UPMM itu kan validasinya tidak langsung, kadang ada perlu presisi. Nah, itu sampai melewati batas waktu rentang bulan di semester 1 ini. Bagaimana Bapak? Apakah kita dianggap tidak memenuhi target? Bagaimana? Itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Terima kasih, mohon izin Bu Denia, saya langsung merespon. Bu Fajriatus, soal kedua saya terlewat, mohon maaf Bu. Tadi yang pertama kan kumpulkan lewat mana perangkat ya Bu ya. Terus yang ketiga pelatihan mandiri. Yang kedua apa ya Bu ya, mohon izin. Mungkin bisa diulangi. Kedua kita di RHK 32 poin misalkan. Oh ya. Kita sampai 40, apakah nanti ada penilaian di atas ekspektasi? Oke, siap. Baik Ibu, siap. Baik, saya mohon izin menjawab ya Bapak Ibu ya. Baik,
Jadi di pertanyaannya Ibu yang pertama ini saya akan ulang lagi, dikumpulkan lewat mana? Bapak Ibu mulai bulan Februari itu nanti akan muncul ya, itu fitur upload dokumen ya. Jadi fitur upload dokumen itu akan muncul di akun kita nanti itu ya. Nah, nanti seperti apa Bapak Ibu ini saya akan share screen ya. Bapak bisa lihat di materi ya yang ada di drive itu semua bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini mudah-mudahan sudah terlihat nih, sebentar proses. Oke, masih proses Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi ini jadi ketika nanti kita di bulan Februari akan muncul upload nanti Bapak Ibu akan muncul upload di akun kita di pengelolaan kinerja bagian mana ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan mengupload di bagian praktek pembelajaran. Ini nanti ada untuk mengupload dokumen kita ya Bu ya. Jadi dokumen RPP ada di sini. Termasuk sertifikat tugas tambahan itu akan muncul di bulan Februari untuk uploadnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nggih. Itu untuk pertanyaan pertama nggih. Nah, oke. Pertanyaan keduanya, bagaimana ketika kita sudah RHK, terus kemudian ada sertifikat 4 tapi kita dapat 6 mungkin ya Bu ya. Nah, ini dengan saya tegaskan ya. Saya sampaikan Bapak Ibu, maka itu nanti dia tidak akan bernilai tambah ya. Tetap Bapak Ibu ketika 32 terpenuhi, Bapak Ibu dapat misalkan sertifikat lagi 2, mungkin jadi 8 kali 2, 16, mungkin 16 tambah 3, 2, 4, 8, bukan. Ya Bapak Ibu, akan tetap yang dinilai 32. Nah, terus bagaimana posisi sertifikat tadi? Silakan dimasukkan di periode selanjutnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Tapi, panjenengan ini akan jauh lebih baik daripada panjenengan 40 tapi tercapai 32. Itu tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebanyak apapun sertifikat itu nanti tetap sesuai dengan RHK gitu ya Bu Fajriatus ya. Nah, nanti akan sesuai dengan ekspektasi. Ngaten nggih Bapak Ibu ya. Karena sertifikat sekali lagi bukan masuk ke variabel penilaian tapi penunjang mawon. Kayak gitu ya Bu. Pertanyaan ketiga, pelatihan mandiri. Betul sekali Bu. Makanya saya sangat sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu harus melihat, kira-kira bisa enggak sertifikat itu terbit di antara rentang waktu Februari sampai Mei. Karena kita Juni udah nggak anggap ya, karena itu penilaian ya, masa tenang. Bisa enggak sertifikat itu terbit pelatihan mandiri dari bulan Februari sampai bulan Mei. Nah, kalau Bapak Ibu masih ragu, saran saya cari RHK yang benar-benar pasti. Gitu ya Bu ya. Nah itu ya. Jadi kalau saya lebih banyak memilih yang realistis saja daripada kita nanti menggambler ya. Bapak Ibu pasti anti akan apa? Terbebani mengecek terus PMM-nya ya kan. Ini belum mana hasilnya. Itu kalau langsung disetujui Bapak Ibu. Terkadang dia akan meminta revisi. Nah, itu yang Bapak Ibu pertimbangkan G. Sekali lagi silakan pilih yang pasti-pasti saja kalau saya. Gitu ya. Mungkin bisa menjawab Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke Bu Deni. Mohon maaf Pak Rahmat, tadi disampaikan kalau kita kelebihan sertifikat di semester pertama ini boleh diajukan nanti di semester kedua? Sangat boleh. Yang penting dalam tahun yang sama ya Bu ya. Oke, terima kasih. Boleh. Disimpan aja Bu ya. Di Bank Jatim juga boleh, BRI juga boleh Bapak Ibu ya. Tapi jangan di Gunung Kawi ya. Betul itu Bu. Jangan. Berikutnya monggo Pak Oktan nggih. Nggih, matur suwun Bu Deni. Selamat malam Pak Cak Rahmat. Selamat malam Bapak. Ya, ini saya juga anak buah Cak Rahmat di Gubuk Jatim. Saya kebetulan juga non ASN ini Pak. Siap. Cuma di sekolah kami juga selalu mengikuti perkembangan yang ada di luar. Nah, saya itu kemarin sudah mengisi atau bisa dikatakan apa ya, terlanjur mengisi dan sudah saya ajukan. Siap. Tapi saya setelah melihat penjelasan dari Cak Rahmat tadi, kayaknya ada yang sudah saya lewati sebenarnya begitu. Apakah
itu bisa di apa ya istilahnya? Diedit atau bagaimana? Nah, diperbaiki. Ya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Turun status namanya, turun status. Turun gunung, Pak, ya. turun gunung. Turun status ya Pak Rahmat, betul ya? Betul. Siap. Terima kasih Pak Okta. Jadi bisa Pak, jadi ada 4 case tadi yang saya sampaikan. Kalau case-nya Bapak belum kirim ke kepala sekolah itu malah sangat aman. Jadi bisa langsung diubah. Tapi kalau Bapak sudah kirim, terus kemudian itu belum disetujui, itu nanti bisa Pak dirubah oleh akun kepala sekolah. Nah, tergantung Bapak mohon coba tanyakan kepada kepala sekolah sudah disetujui belum. Nah, kalau sudah disetujui, terus kemudian Bapak belum ada kesepakatan lanjut, silakan Bapak cek sekarang ya di PMM-nya itu. Nanti ada di pojok kanan adalah menu cek. Ya, jadi menu cek dengan klik-klik saja lalu nanti kembalikan ke draft. Itu kalau Bapak belum memilih kesepakatan ya. Tapi kalau Bapak sudah kepala sekolah menyetujui, Bapak sudah lanjut kesepakatan, maka otomatis jalan terakhir adalah Bapak ke pusat bantuan. Gitu nggih. Jadi untuk memohon agar diturun status itu ya, diturun gunung ya. Oke. Baik, terima kasih Cak Rahmat. Ya, sama-sama. Berikutnya Bu Nur. Saya Bu ya. Nggih, monggo Bu Nur Aini. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Rahmat, saya senang sekali dengan penjelasannya. Saya ingin bertanya, Pak. Mungkin agak banyak sedikit, nggak apa-apa ya, Pak ya? Iya, nggak apa-apa, Bu. Yang pertama, ini tentang penyelenggara. Ya. Nah, penyelenggara ini kan di satu semester ini, kalau saya amati kan satu semester ini harus ada 3 kegiatan, gitu ya Pak ya? Iya, nah, betul Pak. Sekarang begini Bapak, di komunitas kami MGMP Bangkalan, Kimia Bangkalan, itu kemarin sudah mengadakan satu kegiatan di bulan Januari. Nah, sekarang memang lagi on service, maksudnya mengumpulkan tugas-tugas. Jadi kita memang bukan menggunakan webinar, tapi langsung luring gitu. Dan ininya tugasnya memang menggunakan yang daringnya. Nah, sekarang itu kan sudah satu kegiatan. Nanti berarti kan kami harus ada 2 kegiatan lagi yang harus dilakukan. Pertanyaan saya, di kegiatan ini apa yang untuk penyelenggara, misalkan seperti saya sebagai panitia, kan di situ ada pengurus MGMP, nggih Pak? Iya. Dia kan terlibat. Nah, sekarang buktinya itu apa kalau kita sudah melakukan kegiatan tersebut? Iya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga kami nanti misalkan di sertifikat, katakanlah sertifikat, kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan ada kita sebagai misalkan narasumber atau sebagai peserta atau sebagai apa kan begitu ya. Nah sekarang itu bagaimana gitu ya Pak pertanyaannya. Kemudian yang kedua ini masalah bukti keikutsertaan kegiatan kalau yang webinar. Iya. Nah Pak, kalau misalkan yang luring itu kan bisa dari fotonya dan sebagainya kan memang ada gitu nggih bersama. Nah kalau yang webinar itu bagaimana ya Pak ya? Saya juga nggak tahu. Dan juga itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini Bapak sertifikat untuk yang webinar atau yang seperti saya lakukan akhir Januari ini. Padahal kan apakah harus sesuai dengan putus-putus Bu Nur. Ya, siap. Putus-putus. Agak putus-putus juga di saya. Nih, enggak dengar. Siap.
Napasnya tersengal-sengal. Napas jaringan, Pak. Baik, mungkin sementara saya respon yang dua tadi ya, Ibu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih, Ibu. Pertanyaannya ini dalam banget, sedalam hatiku, Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan yang pertama itu tadi Ibu mengatakan kalau penyelenggara menyelenggarakan kegiatan, terus buktinya apa, Bapak Ibu? Cukup sertifikat, ya. Jadi silakan penyelenggara, misalkan Kombel ini ya, kimia, MGMP kimia ini yang mengadakan sekarang, silakan berarti membuat 3 sertifikat, Bapak Ibu. Jadi setiap kegiatan ada 3 sertifikat. 1 untuk peserta, kedua untuk narasumber, dan yang ketiga untuk penyelenggara itu sendiri. Jadi bahasanya nanti sebagai panitia. Jadi ada nama, bawahnya sebagai apa? Sebagai peserta, sebagai narasumber, atau sebagai panitia. Itu Bapak Ibu. Cukup itu aja. Nah, terus kemudian apa namanya tadi bagaimana kegiatannya Bapak Ibu? Di situ ada RHK-nya sudah tertulis jelas, berbagi praktek baik. Jadi harapannya nanti panjenengan ini bisa mengumpulkan anggota komunitas itu untuk saling berbagi praktek baik, best practice gitu Bapak Ibu. Nah, ngeten nggih. Nah, terus kemudian di sini nanti dari mana sih bahannya? Bapak Ibu bisa dari bahan RHK tadi, observasi praktek pembelajaran. Jadi nanti rekan-rekan ini, MGMP ini saling observasi ya. Mungkin dengan rekan di sekolahnya masing-masing, terus dibawa ke forum berbagi praktek baik. Seperti itu. Nah, forumnya ini Bapak Ibu. Jadi difokuskan memang berbagi praktek baik. Gitu. Jadi jangan bingung Bapak Ibu, ya nanti saya bagi apa nanti ini kegiatannya. Berbagai praktik baik aja, terus aja Bapak Ibu, karena memang di RHK jelas ya, berbagai praktek baik di situ ya, atau best practice. Kemudian yang kedua itu soalnya bukti kehadiran. Nah, mudah saja Bapak Ibu. Jadi ketika sekarang ini panjenengan ya nyebar link, jadi link itu diisi bagi Bapak Ibu yang ada di room, gitu aja, gitu ya. Nah, mungkin semoga bisa menjawab nih Bapak Ibu ya. Tuh. Ya. Pak, terpental saya tadi Pak. Iya, ibu nggak pakai sabuk pengaman sih ya. Sabuknya banyak itu Pak, makanya bingung. Saya lo terpental 5 kali Pak tadi pakai HP ini. Kok bisa banyak kali Bu? Terus. Saya nggak punya sabuk Pak. Iya. Semoga tidak babak belur. Siap. Mungkin nanti ada rekamannya ya Pak. Ya. Banyak kali, 5 kali. Baik. Nggih, insya Allah Bu ada rekamannya insya Allah. Oke, soalnya kan tadi rekamannya Ibu. Ya. Ada terpental juga saya. Iya. Bu Khoir harus pegangan Bu Khoir ya. Iya, ini saya pakai HP Pak, tidak terpental. Siap, alhamdulillah. Baik, silakan. Tapi tidak bisa membaca kalau Ari Fitriawati. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini saya ada pertanyaan yang hubungannya sama RHK, Pak, yang untuk magang, mengembangkan meningkatkan kompetensi melalui praktek magang. Nah, yang dimaksud praktek magang ini seperti apa? Baik. Karena kemarin ada guru yang agak ngotot, saya ini sepertinya sedang kuliah dan memang magang gitu Pak. Nah, apakah itu bisa masuk dalam RHK? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk penyusun konten yang di PMM ya Pak ya, ada itu kalau nggak salah konten unggulan gitu. Nah, ini konten unggulan ini memang yang sudah istilahnya kan ada ini ya Pak ya, yang kayak praktik baik, bukan apakah ini yang masuk di bukti karya atau beda lagi ininya. Seperti itu Pak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Siap. Sama-sama Ibu. Baik. Jadi memang kalau perbedaan pendapat itu wajar Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengarahkan kalau peserta magang ini biasanya untuk GSMK Bu. Jadi kan ada guru yang dikirimkan ke mana? Ke DUDI itu minimal ada keterangan 2 minggu.
Jadi kalau guru tersebut Ibu tanyakan berapa minggu. Jadi kalau 2 hari, 3 hari belum termasuk. Karena di situ ada keterangannya 2 sampai 4 minggu. Nah, gitu ya Bu ya. Terus kemudian ada lagi pertanyaan Ibu terkait apa tadi Bu? Saya lupa tadi ya. Konten unggulan, Pak. Oh Konten iya, unggulan. konten unggulan. Terima kasih Bu. Nah, di situ sudah saya kasih keterangan. Konten unggulan itu yang masuk di bagian konten jempolan. Nah, itu ada sendiri Bu. Jadi Bu kalau lihat ada tulisannya jempolan itu di mana? Platform mereka mengajar itu yang dimaksud Bu. Nah, itu juga harus proses kurasi. Nah, jadi kalau saran saya nih Bapak Ibu, saran saya ya, Bapak Ibu silakan pilih yang nanti tidak menjadi beban jenengan. Nah, karena kan jenengan sudah RHK, terus kemudian tidak bisa terpenuhi karena belum terbit karyanya di konten jempolan itu. Jadi beda Bu ya dengan hasil karya atau bukti karya ya. Dan persepsinya selama ini, saya sudah punya karya di bukti karya, bukan Bapak Ibu, bukan di bukti karya ya, tetapi di bagian-bagian tertentu yang memang harus kurasi. Kalau bukti karya itu tanpa kurasi sudah bisa terbit, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ngoten nggih harus dibedakan nggih. Oke. Semoga bisa menjadi sedikit pencerahan Bapak Ibu. Silakan Bu Deni. Pak Rahmat, ini sudah lewat batas, boleh lanjut ini? Boleh. Boleh mungkin 15 menit lagi boleh Bu ya. Kita habiskan ya. Oke, siap. Silakan Monggo Bapak Ibu. Bu Faiza, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Ibu. Ini Bapak, waktu kami pertama kali itu tentang petunjuk tentang poinnya itu. Nah, di situ untuk peran sebagai penelaah perangkat, saya lihat di catatannya itu tidak ada tulisan PMM. Yang ada tulisan PMM itu kalau peran sebagai penyusun cerita praktik, kemudian sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, karena tidak ada tulisan PMM, maka kami pilih sebagai peran penelaah perangkat ajar. Tapi ternyata tadi disampaikan bahwa untuk penelaah itu harus lulus sebagai penelaah perangkat ajar melalui seleksi PMM. Betul. Nah, akhirnya kan kami bingung. Iya. Gitu. Oke, solusinya gimana Bapak? Terima kasih. Iya, siap Ibu. Baik. Jadi saya langsung ya Ibu, solusinya mungkin Ibu bisa beristighfar ya, terus banyak bertobat. Bercanda Bu ya. Jadi solusinya memang Ibu, kalau saran saya ini pasti itu harus turun status ya. Ibu sudah mengajukan ke atasan Bu, kepala sekolah. Sudah, karena waktu itu kan diberitahu batas akhirnya tanggal 15. Betul. Nah, itu juga Bu. Itu yang saya aduh, itu yang Iya, bikin pusing itu, Pak. Nah, itu yang kadang saya itu sangat gemes banget Bapak Ibu ya. Lawang di situ 31 Januari ya, diminta 15 Januari. Ini ada. Ya bikin stres itu, Pak. Iya itu. Aduh, dan banyak juga yang percaya loh Bu Khair, ini yang saya sangat menyayangkan sekali ya. Padahal waktunya lo sampai 31 nih ya. Sudah 15 sudah disuruh. Iya. Baik. Jadi Bu Faizia memang mohon izin Bu, Ibu bisa lihat di bank tadi yang saya kasih di link itu ada penjelasan dari tim PMM-nya itu bahwasannya memang kalau saya lihat memang agak ini Bu sedikit membingungkan ya, karena kan tidak ada keterangan jelas. Itu saya pribadi sih memang menyadari ya, tapi mudah-mudahan tidak menurunkan semangat Bapak Ibu. Lagi Bu Faizia, itu sudah Bapak Ibu ajukan terus sudah disetujui? Sudah sepakat. Ibu sudah sepakat juga? Iya, karena waktu itu nggak ada tulisan PMM di petunjuknya. Oh, itu ya Bu. Ya, Ibu telah ijab kabul dengan SKP, berarti sudah sepakat berarti ini. Iya. Berarti silakan. Akhirnya saya kalau di situ ternyata harus lewat PMM. Betul Ibu. Nah ini Bu, jadi Ibu bisa lihat di link tadi yang saya kirimkan. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang nanti kalau ada apa-apa mungkin bisa diawali dengan melihat bank soal jawaban ini ya. Nah ini contoh Ibu, penelaah kan. Nah penelaah ini merupakan hasil ini Bu.
lulus pelatihan penelaah, terus kemudian lulus kurasi gitu ya Bu ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu gunakan ya. Terus kemudian Ibu untuk solusinya silakan nanti ke pusat bantuan mengajukan. Tapi satu kali aja Bu Faizia, jangan berulang. Nanti akan menambah antriannya panjang di pusat nggih. Oke. Terus istilahnya menghubungi admin pusat itu lewat mana Bapak? Oke ya, lewat jalur langit Bu Faizia ya. Jaringan pusat ini Pak. Jaringan pusat. Jadi Ibu nanti sembari banyak sodakoh ya, sodakoh ke fakir miskin ya itu. Jadi Ibu nanti bisa lihat ya di TikTok saya itu ada caranya mengajukan di pusat bantuan ya, atau bisa nanti minta link TikToknya Pak Rahmat kami share di grup biar Pak Rahmat semakin terkenal. Oke, di Facebook juga boleh, Facebook, Instagram sudah ada Bapak Ibu ya. Jangan lupa follow ya. Saya fallback nanti. Gitu ya Bu Fauzia ya. Ibu banyak sabar ya, ini bagian dari ujian kehidupan Bu. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak Rahmat. Sama-sama ya Bu, sama-sama. Monggo Bu Sri Oktavia. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya Pak Rahmat. Ini saya mau bertanya terkait jumlah minimal poin ya, kan disampaikan tadi 32 poin minimal. Ada batasan maksimal tak Pak? Oke, siap. Nah, terus lagi kan kebetulan kami ini CGP Angkatan 9. Nah, CGP Angkatan 9 kan sekarang lagi posisi break. Nanti tanggal 1 Februari kita mulai jalan lagi. Kalau melihat dari schedule itu kita selesai sekitar bulan April. Nah ini teman-teman pada galau, maksudnya insya Allah kalau terjadwal itu sekitar April akhir itu sudah loka 7. Nah apakah sertifikat itu langsung terbit atau tidak, kami belum bisa memprediksi. Pengalaman dari Angkatan 8 informasinya dari loka 7 1 bulan terbit. Nah kalau memang betul 1 bulan itu terbit, paling tidak kita Mei atau Juni akhir sertifikat CGP itu keluar sehingga bisa kita masukkan di poin di semester genap ini. Nah, ini ini kebetulan kami belum kirim karena masih bingung di posisi itu. Baik. Ya. Siap. Terakhir pertanyaan ketiga. Iya, siap. Terkait mumpung sama Pak Rahmat ya. Ini Bapak. Terkait poin 1 di RKH itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai, itu kan di blok kuning tadi yang di-share teman-teman di grup, ada partisipan, kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan. Iya. Saya bertanya tentang studi banding lapangan. Nah, studi banding lapangan itu apakah sama dengan kunjungan? Betul. Nah, karena begini, kami sempat MGMP kami sempat mau mengadakan kunjungan dan kemarin itu kunjungan tidak dapat sertifikat untuk yang itu kunjungan ke pabrik gitu Pak, kan kami guru kimia. Nah, kunjungan ke pabrik itu Bu, kalau luring justru tidak dapat sertifikat, tapi kalau daring justru mereka melayani sertifikat. Nah, ini pertanyaan saya, kalau kunjungan industri online atau daring, pihak pabriknya itu bersedia akan memberikan sertifikat. Itu gimana Pak terkait pelaporannya dan segala macamnya itu Pak? Baik. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Ibu ya, pertanyaannya tajam, lugas, setajam silet ini pastinya. Baik, jadi yang ini Bu, ada kabar gembira untuk CGP Angkatan 9. Ini dari BPGB sendiri menyatakan itu boleh dimasukkan dalam RHK. Nah, berita baik ya. Nanti ketika sertifikat itu belum keluar akan digantikan dengan surat keterangan. Nah, itu dari BPGB sendiri. Nah, jadi aman Bu. Silakan dimasukkan, poinnya 128. Iya, banget ya. Itu khususan ya, spesial ya untuk. Tapi wajib lulus, Pak. Oh, betul. Iya, siap. Lah itu loh Bu Christine.
Oh iya, di fase sudah dibahas itu boleh diajukan, tapi ya itu wajib lulus. Wajib lulus. Nah itu. Ada batasan maksimum poin tadi. Oke, luar biasa. Ada Bu, 128 itu. Nah, berarti kalau kita sudah mengajukan CGP, nggak bisa memasukkan yang lain ya? Nah, nggak bisa Bu. Nanti akan ada di situ tandanya di akun Ibu akan melebihi nanti di situ. Oh gitu. Jadi, soalnya memang simpang siur. Ada yang bilang tanpa batas. Ada yang setahu saya gitu, memang 128. Setahu saya 128. 28. Oh. Rencana bulan Januari. Ya. Gitu. Betul. Jadi gitu ya Ibu ya. Terus kemudian, ini Bu untuk yang apa tadi RHK yang apa itu tadi kunjungan ya Bu ya. Kunjungan online. Kunjungan itu betul. Ibu ada sertifikatnya enggak Ibu? Mereka ini masih pengusulan. Mereka menjanjikan itu dari pihak pabrik menjanjikan. Betul. Jadi kalau ada sertifikatnya aman karena kan sertifikat di situ Bu. Durasi ininya kegiatannya tetap berlaku sama seminar 2 jam gitu Pak? Iya betul, dia 4 nilainya di sini. Jadi memang tidak ada tidak ada batas ininya minimal dengan maksimal ya. Jadi yang penting ada sertifikatnya di situ. Gitu. Meskipun yang mengeluarkan itu bukan Kombel, tetap Kombel ya Pak ya, karena yang mengadakan kan MGMP gitu Pak ya. Tapi yang menerbitkan sertifikat dari pihak industri. Ya, dari pihak yang kita kunjungi betul. Oh. Ya, jadi studi bandingnya gitu Bu. Yang kita pergi ke sana gitu. Iya, tapi meskipun online gitu Pak nggih. Iya, betul di situ. Oh iya. Siap. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Nggih, monggo Bu Maisaro.